Firman-Mu berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada firman Tuhan, maka dia bisa melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang mereka doakan. Firman-Mu berkata, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kami. Amin. Berikan bagi kami iman, percaya yang seperti dikatakan firman-Mu, Tuhan. Berikan pada kami, Tuhan. Kami tidak menutup kemungkinan untuk percaya kepada-Mu. Amin. Meskipun hidup kami tidaklah hidup yang benar, hidup kami masih hidup yang banyak kekurangan. Tetapi dengan percaya, iman, yakin di dalam nama Tuhan, segala sesuatu menjadi mungkin di dalam Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami punya Tuhan yang besar, penuh kasih, anugerahnya yang tidak pernah habis-habisnya. Haleluya. Baik untuk hari ini maupun hari esok, maupun untuk selama-lamanya Tuhan. Janji-Mu, penyertaan-Mu, ya dan amin Tuhan. Amin. Meteraikan sebentar janji firman-Mu Tuhan untuk kami, supaya firman-Mu itu tertanam bagi hati kami. Kami bukan hanya mendengar yang baik, tapi kami siap untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita percaya, yang percaya bersama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang dan shalom. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya. Semua dalam keadaan baik, sehat? Amin. Sebelah sana, semua dalam keadaan baik, sehat? Puji Tuhan. Ya. Jemaat Bait Kudus semakin hari semakin sehat, kuat. Bukan kuat ya, kuat apa, tapi sehat. Semakin diberkati Tuhan, semakin hidupnya memancar kelihatan dari kasih-Nya. Semakin hari semakin dituntun Tuhan. Dan semakin hari mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan masih seputar tentang doa. Doa mendatangkan kuasa, ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar tentang doa dan doa. Doa itu penting enggak bagi kita? Penting ya, doa itu betapa pentingnya bagi kita. Ya, orang percaya juga hidup karena doa. Doa dari dasarnya iman, iman juga dari dasarnya percaya, iman dan percaya dan doa. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan antara iman, percaya, dan doa. Untuk mendatangkan anugerah, untuk mendatangkan mujizat, untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk mendatangkan keselamatan dalam Tuhan. Banyak sekali doa-doa. Siapa yang pernah dijawab doanya? Angkat tangan dalam hati. Ya. Saya percaya setiap kita punya pengalaman dijawab doanya dengan Tuhan. Ya. Dijawab doanya semuanya, ya. Semua sudah punya pengalaman. Kalau saya suka membaca WA, ya, profil picture-nya, saya lihat, wah, doanya dijawab Tuhan, doanya dijawab Tuhan. Saya sebagai Bapak Rohani ikut sukacita, mendengar, melihat, hanya melihat aja, doa-doanya dijawab Tuhan, luar biasa. Itu pertanda bahwa kita punya Yesus Tuhan Allah yang hidup. Yang percaya katakan, kita punya Yesus Tuhan Allah yang hidup. Nah, kita hari ini akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang doa, kehidupan doa daripada Daniel. Mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Kehidupan doa daripada Daniel. Ya. Tokoh ini, artinya tokoh Daniel ini, dalam kehidupannya tidak sedikit pun terlihat kelemahannya. Ya. Sekali lagi, tokoh ini dalam kehidupan yang dipaparkan dalam Alkitab tidak sedikit pun
memberitakan tentang kelemahan-kelemahannya. Masa sih manusia tidak ada kelemahan? Pasti setiap kita punya kelemahan. Betul enggak? Pasti. Hanya ada satu yang tidak punya kelemahan. Dan yang dia siap menanggung dosanya kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kehidupan doa daripada Daniel itu adalah satu kehidupan doa yang bisa menjadi suatu menjadi suatu toladan bagi kita. Kita belajar dari kehidupan doanya Daniel, ya, supaya kehidupan doa kita semakin hari semakin meningkat. Kehidupan doa kita, saya percaya setelah selesai mendengar firman Tuhan ini, di hatimu berkata, aku mau doa lagi. Ya, aku mau berdoa lagi supaya kehidupan hidupku semakin hari semakin luar biasa dalam Tuhan. Ya, siapa yang mau berjanji mau kehidupan doanya diperbarui dalam Tuhan? Amin. Yang percaya katakan? Yang percaya katakan? Amin. Kehidupan doanya semakin hari meningkat. Ya, kehidupan doa dari kehidupan Daniel ini kita perlu belajar dari kehidupan tokoh ini. Ya, dikatakan tidak ada kesalahan sedikit pun dalam kisahnya. Daniel kan cerita tentang Daniel di lubang singa, Daniel juga mengalami yang namanya mimpi Nebukadnezar. Waktu itu orang-orang yang dianggap berhikmat tetapi tidak bisa mengartikan apa mimpinya raja, apa artinya mimpinya raja. Itu saat itu Daniel hidup di zaman yang seperti itu. Ya, tapi hanya dengan kekuatan doa. Kayaknya kok gampang aja, hanya kekuatan doa, tetapi di dalamnya memang benar. Kekuatan doa itulah yang luar biasa, saudara. Ya, banyak sekali kehidupan contoh-contoh yang nyata, yang saya percaya setiap hari, setiap saat, kehidupan doa-doa itu dinaikkan, dipanjatkan kepada Tuhan. Ya, doa-doa Daniel ini adalah satu contoh, prototipe, bahwa kita perlu belajar dari kehidupan doa daripada Daniel. Ya, kita belajar untuk kehidupan doa Daniel. Pertama, Daniel tahu bahwa doa itu besar kuasanya. Doa itu besar kuasanya. Kuasanya apa? Ya, kuasanya doa besar kuasanya. Tidak dibatasi oleh ruang, waktu, apalagi ruang, waktu. Tidak dibatasi oleh keadaan, ancaman yang ada, tidak dibatasi oleh keberadaan Daniel. Tapi Daniel meyakini bahwa doa orang benar besar kuasanya. Amin. Katakan sekali lagi. 1, 2, 3. Doa orang benar besar kuasanya. Nah, kehidupan doa dari kehidupan Daniel. Kita melihat sekali lagi kalau belajar tentang Daniel, kita belajar tentang teladan tentang doa. Membaca kitab Daniel itu ketemunya tentang bagaimana Daniel berdoa, bagaimana Daniel punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana Daniel ya dalam keadaan terpepet sekalipun masih ada cara celah Tuhan untuk Tuhan memberkati dia. Ya, ancaman-ancaman yang besar dari raja, dia mimpi tapi aneh. Mimpinya tolong diartikan dan mimpinya itu tolong apa arti maksud mimpi itu, kan ya aneh ya. Tapi ya bisa juga Daniel menghadapi itu semua. Ya, Daniel menghadapi raja yang Nebukadnezar yang demikian tergesa-gesa dalam ingin menuntut
tentang arti dan mimpi daripada mimpi raja itu. Sehingga dia mengancam dari orang-orang pinter, dari orang-orang Bani Kasdim, orang-orang hikmat. Dan saat itu Daniel salah satunya masuk dalam kelompok orang-orang yang berhikmat. Saat itu Israel dalam keadaan terpuruk, ya. Israel dalam keadaan terjepit. Dia sudah tidak lagi punya kerajaan, dia sudah terbuang saat itu, ya. Dia sudah tidak ada artinya, ya. Tapi ngerti bahwa orang Kasdim itu ngerti bahwa orang-orang Israel itu pintar-pintar, ya. Dari dulu memang orang Israel pintar-pintar. Sampai hari ini pun, ya, di belahan dunia manapun mengakui Israel itu bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang pintar-pintar, ya. Dan itulah makanya orang-orang Kasdim memilih orang-orang yang dari Israel yang pilihan, dan mereka menamai mereka itu dengan nama-nama Daniel, Asaria, ada nama-nama itu tapi pakai nama dewa mereka. Bayangkan kalau nama mereka dipakai pakai para dewanya mereka, karena saking pinternya orang-orang Israel itu. Sekali lagi, bukan orang pinternya apa, bukan karena kepandaiannya apa, tetapi itu semua karena hikmatnya Tuhan, kuasanya Tuhan. Kuasanya Tuhan yang memakai orang Israel sampai hari ini. Ya. Dan ketika Babylon, ya, Babylon itu adalah daerah kekuasaan Babylon, Nebukadnezar rajanya, Babylon itu menguasai, dan ketika mereka dikuasai Babylon, ya, orang-orang yang terpelajar itu, ya, dikelompokkan dalam kelompok orang berhikmat, dan ketika itu raja bermimpi. Ya. Kalau biasanya mimpi itu kan bunganya tidur, tapi mimpi juga bisa diartikan apa artinya mimpi. Orang menyebut, mamanya katakan aku bermimpi seperti ini, itu maksudnya apa ya? Tetapi enggak. Mimpi sekalian mimpinya apa dan sekalian juga artinya apa, itu kan sulit sekali bagi orang Kasdim, orang pintar hikmat sekalipun apapun enggak bisa mengartikan itu mimpi. Tapi Daniel, nah sekali lagi, dalam kehidupan kita membaca Daniel berarti doa Daniel. Doa sekali lagi. Jawaban untuk mengartikan mimpi dan juga mimpinya apa raja, sekali lagi hanya ditemukan ketika jawabannya dengan doa. Jangan enteng kita dengan sebuah doa. Ya. Doa hanya sebatas lipat tangan, mata dipejamkan berdoa, tapi jangan enteng doa-doa orang benar itu, saudara. Saya percaya doamu juga luar biasa di hadapan Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Siapa percaya, keyakinan kita harus penuh bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Katakan amin. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Satu step yang pertama kali untuk kita percaya, doa orang benar dijawab oleh Tuhan. Yaitu dengan Daniel mengajak 4 temannya, yaitu Daniel, Misael, Asaria, Hanaya. Jadi nama-nama ini adalah nama-nama dari mereka asalnya, dari Ibrani. Tapi kemudian dirubah namanya menjadi Daniel, Abednego, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Itu nama-nama yang diberikan untuk penghormatan kepada para dewa. Nama-nama itu. Tapi saya senang dengan nama aslinya mereka, yaitu Daniel, Asaria, Misael, Hanaya. Ya, jadi nama ini adalah nama-nama yang selalu kita ingat tentang doa Daniel. Nah,
tentang doa Daniel ini, sekali lagi ketika Nebukadnezar mereka mengajak orang Kasdim, apa arti mimpi saya? Kalau enggak, kalian semua tak bunuh, dibunuh. Titah raja itu adalah titah yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, baik orang Kasdim, orang-orang pinter, orang-orang cendikiawan, orang-orang terpelajar, orang apa. Kalau enggak bisa mengartikan apa itu arti mimpi raja dan apa artinya mimpinya itu, resikonya semua akan mengalami kematian. Daniel tampil sebagai pendoa, ya, supaya orang-orang hikmat, orang-orang pandai tidak jadi dibunuh. Itulah pentingnya kita semua untuk belajar dari Daniel, ya. Mari kita lihat ketika Daniel minta daripada Tuhan, ya. Mari buka Alkitab kita dalam Daniel pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Daniel pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Pak Daniel untuk. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ya, puji Tuhan. Ya, kita membaca ayat yang menegaskan bagi kita bahwa Daniel meminta dari Tuhan untuk punya kemurahan saat itu, ya, yang dibutuhkan kemurahan Tuhan saat itu untuk dirinya dan orang-orang Kasdim, orang-orang pintar supaya tidak dibinasakan. Ya, luar biasa sudah doa Daniel ini sudah. Dan Tuhan menjawab, Tuhan Allah menjawab doa-doanya Daniel, teman-temannya. Apa yang dimimpikan, mimpinya itu saat melihat patung besar di mana kepalanya itu terbuat dari emas, kemudian dari badannya itu dari perak, ya, kemudian dari kakinya itu menjadi tembaga tanah, ya, kemudian ada batu yang kecil yang bukan karena manusia, tetapi tahu-tahu batu itu menggelinding sendiri, gelinding semakin besar dan menghantam itu patung itu dan akhirnya remuk, tidak ada yang berbekas. Raja yang diberitahu tentang mimpi itu, wah luar biasa ini. Daniel bisa mengartikan, Daniel bisa menjelaskan mimpi dan mengartikannya. Luar biasa, saudara. Jadi kita belajar dari kehidupan Daniel. Kita juga bisa dalam hidup ini, kita Daniel di akhir zaman, yang saya percaya Daniel di akhir zaman penggenapannya pun sama. Artinya bahwa kita pun menggenapi firman-Nya, kita percaya kepada firman-Nya, dan setiap perkataan firman-Nya itu ya dan amin bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Daniel dikatakan orang yang tidak mengalami ada cacat celanya. Tetapi kehidupan Daniel meskipun keadaannya carut marut seperti apapun, ya, keadaannya dia dia saat itu menjadi bangsa yang terbuang dan masa tidak ada kekurangannya. Itulah kita semua yang ada di akhir zaman. Tuhan melihat kita sempurna di mata Tuhan. Dengan apa kita sempurna di mata Tuhan? Yaitu dengan darahnya Yesus yang ajaib, yang membuat hatinya Bapa di surga melihat umat-umatnya, melihat
kita berdoa kepada Tuhan dengan darahnya. Ketika kita berdoa dengan darahnya Yesus, ya iblis tidak bisa menggocoh kita. Doa kita naik ke hadapan Tuhan. Kalau tidak seperti itu, bagaimana manusia bisa doa-doanya dijawab Tuhan? Saya percaya oleh karena darahnya Yesus, sehingga kita semua diselimuti dengan kemuliaan Allah, dan kita semua bisa menghampiri Tuhan, doanya sampai ke tata hadiratnya Allah. Amen. Yang percaya katakan? Amen. Yang percaya katakan? Amen. Kita bisa baca ayat itu dalam Kolose 1 ayat yang ke-20. Kita yang tidak sempurna. Siapa yang orang berkata di tempat ini sempurna? Tidak ada yang sempurna. Kolose 1 ayat yang ke-20. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan oleh Dialah damaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh salib Kristus. Jadi oleh karena apa? Salib Kristus. Karena salib Kristus kita juga adalah sama seperti juga orang-orang yang disempurnakan dalam Tuhan. Kita tidak sempurna. Tidak ada orang yang berkata sempurna. Saya sekalipun, seorang gembala pun berkata, aku tidak sempurna. Tetapi karena salibnya Kristus, darahnya Yesus, sehingga kita semua berhak menerima janji-janjinya Allah. Dan ketika menerima janji-janji Allah, kita klaim, kita minta dalam nama Tuhan Yesus, maka janji Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya katakan? Amin. Yang percaya katakan? Amin. Kita tidak sempurna. Melihat kisah hidup Daniel bercermin dengan kita, dengan dirinya kita. Kita tidak sempurna dalam Tuhan. Tapi Tuhan melihat kita sempurna, utuh, tak bercacat, tak bercela. Oleh sebab apa? Dalam dirinya setiap orang percaya ada selimut, ada kuasa darah Yesus. Darah Yesus itu yang membuat kita menjadi sempurna dalam Tuhan. Apapun kita, darah Yesus menjadikan kita sempurna. Meskipun dosamu semerah kermisi, tetapi dijadikan putih seperti salju. Di mana itu? Yesaya pasal 1 ayat yang ke-33. Mari Pak, tolong dibaca. Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang 18. Mari. Yesaya pasal 1 ayat ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, Kak, baca sekali lagi, sama-sama, 2, 3. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun akan putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oh, haleluya. Ini jaminan firman Tuhan. Sehingga kita yang saat ini ada di tempat ini, kita juga bisa berkata, aku ingin doanya Daniel dijawab. Aku yakin juga doaku terjawab. Karena dalam tudung kemuliaan kita berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Nah, ya, untuk menerima janji-janji Tuhan. Doa Daniel. Doa Daniel ini memberikan buat kita pengertian berdoa sendiri, berdoa pribadi, tapi juga ada berdoa bersama-sama. Pentingnya doa bersama-sama, ya. Di Alkitab ada menjelaskan tentang doa bersama-sama, doa sendiri, doa
perkumpulan kita, orang-orang percaya, semuanya yang sama dijawab oleh Tuhan. Tapi pentingnya untuk kita bersama mengerti, ya, kenapa Alkitab ada dituliskan doa sendiri. Doa sendiri itu ada, mari lihat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Kita bisa doa sendiri. Dalam jemaat, ya, ini dalam kapasitasnya jemaat, ada yang doa sendiri-sendiri, suka berdoa sendiri, ya. Tolong dibaca Pak Daniel. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin, amin. Ini doa sendiri dalam jemaat, ya. Dalam jemaat, kapasitas jemaat, doa pribadi pun juga sangat penting. Ya. Penting. Sekali lagi Tuhan melihat kita yang tidak sempurna menjadi sempurna, jemaat Tuhan. Saya percaya jemaat yang ada hari ini bukan untuk hari ini saja, tapi untuk kekal sampai selama-lamanya. Jadi jangan main-main dengan jemaat Tuhan. Jemaat ini dibentuk oleh kuasa darah Yesus. Jemaat ini dibentuk oleh satu rencana Tuhan yang besar. Jemaat ini dibentuk oleh karya keselamatan Tuhan. Memang benar keselamatan itu adalah milik dari setiap orang. Tetapi Tuhan juga bicara tentang jemaat. Jemaat itu perlu perhatikan bersama-sama, ada doa pribadi. Tapi juga ada doa bukan hanya satu orang, tapi doa bersama-sama dengan beberapa orang. Kita lihat, coba. Doa berdua, Matius 18 ayat yang ke-19 sampai 20. Jadi ada doa pribadi, ya, jemaat doa pribadi, ya. Silakan Pak dibaca. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Amin. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang percaya katakan. Jadi sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Namaku di sini adalah siapa Saudara? Nama Tuhan Yesus. Jadi ada doa pribadi, ada juga jemaat, doa-doa 2-3 orang berkumpul, tapi juga ada doa yang maksud Tuhan doa bersama-sama. Coba kita lihat Kisah pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kisah 1 ayat 12 sampai 14, Pak. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ya, ini adalah kisah tentang gereja Tuhan dilawat Roh Kudus. Gereja Tuhan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Memakai apa? Memakai jemaat. Jadi jemaat bisa doa pribadi, kita bersama suka doa pribadi. Jemaat juga bisa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Kalau setiap kita berdoa, tapi jemaat juga adalah bicara tentang mereka datang berkumpul dari beberapa tempat. Mereka berdoa di loteng Yerusalem dan mereka dilawat Tuhan. Mereka dilawat Tuhan. Jadi ada doa pribadi, ada doa bersama, ada 2-3 orang berkumpul berdoa, tapi juga ada jemaat yang berdoa bersama-sama dan lawatan Tuhan terjadi. Apa itu maksud dari doa-doa seperti itu? Jadi kita boleh belajar tentang kehidupan doa. Sekali lagi kita belajar tentang Daniel, berarti kita ada teladan
yaitu tentang kehidupan doa. Daniel di lubang singa berdoa, ya. Daniel juga masuk ke perapian juga, Daniel berdoa juga. Daniel mengartikan mimpi tadi Nebukadnezar, Daniel berdoa. Jadi kita dari kitab Daniel ini kita belajar tentang doa. Jadi pentingnya doa bersama-sama. Doa komunitas, doa bersama-sama. Saya renungkan, masa ada orang yang tidak punya kekurangan sempurna adanya seperti Daniel? Ada ya Tuhan. Masa ada doa-doanya kok dijawab oleh Tuhan? Kok ya begitu ya Tuhan? Cara Tuhan menjawab. Jadi dari pelajaran ini kita boleh merenungkan bersama, kehidupan jemaat Tuhan itu jangan kita anggap sepele jemaat. Nama jemaat itu jemaat Bait Kudus. Nama sepele, itu nama. Ya. Tapi itu jangan kita anggap sebagai suatu nama yang biasa, tapi itu nama yang kekal. Sekali Tuhan Yesus berfirman dan firman Tuhan itu pastinya digenapi, setiap firman Tuhan itu terjadi dalam setiap firman-Nya. Jadi kehidupan jemaat juga penting untuk kita memperhatikan doa-doanya. Baik doa pribadi, doa bersama-sama, maupun doa komunitasnya. Dalam satu wadah jemaat, di akhir zaman, banyak orang yang suka mendengarkan firman, suka pindah sana, pindah sini, cari yang lebih enak firmannya, yang lebih memberikan motivasi, firmannya yang lebih membuat untuk kita termotivasi. Jangan lupa, kita di akhir zaman, kehidupan doa Daniel itu menjadi suatu bagian dari kehidupan doa kita. Kehidupan doa Daniel itu artinya kelihatan sempurna, utuh, padahal kekurangannya Daniel begitu banyak. Jadi kehidupan doa Daniel itu di mata Tuhan, Tuhan membela doa-doa yang dipanjatkan dari hati yang tulus, baik kehidupan pribadi, baik kehidupan 2-3 orang, baik kehidupan doa dari beberapa anak-anak Tuhan berkumpul dalam kehidupan jemaat Tuhan. Jadi pentingnya untuk kita berjemaat dalam tubuh Kristus, supaya doa-doa kita jangan terhalang. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Jangan doa-doa kita jangan sampai terputus di hadapan Tuhan. Jadi pentingnya untuk memperhatikan kehidupan doa dan juga kehidupan jemaat Tuhan untuk hidup. Jemaat itu kehidupan yang tidak sempurna, tetapi di mata Tuhan kehidupan sempurna Tuhan. Karena di akhir zaman, nanti di dalam kitab Wahyu, dikatakan jemaat-jemaat itu artinya apa? Jemaat kita juga. Jemaat GBI Bait Kudus nanti juga ada namanya di sorga, saudara. Artinya apa? Kita memperhatikan dan kita memperdulikan jemaat Tuhan ini. Saya percaya kalau engkau memperhatikan jemaat Tuhan, memperdulikan apa yang Tuhan sudah taruh dalam jemaat Tuhan, saya yakin doamu dijawab oleh Tuhan. Amen. Doamu dijawab oleh Tuhan. Amen. Dibanding dengan orang yang suka hal-hal yang lain, yang sensasional, yang apa tidak. Tapi 2-3 orang, tapi dalam keadaan jemaat, mereka berdoa, mereka setia tekun doa. Doamu dijawab oleh Tuhan. Doamu dijawab Tuhan. Jadi penting untuk kita memperhatikan doa ini. Ya, doa. Sudah mengerti doa itu penting. Kedua, meningkat. Sudah mengerti doanya penting, kehidupan doa bersama-samanya hidup. Saya mengerti kalau ada jemaat yang sibuk atau apa, tapi ketika sibuk dia bisa doa pribadi. 2-3 orang, 2 orang. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pendoa, kita bisa bersama berkumpul setiap hari,
setiap hari Jumat doa atau doa pagi. Saya enggak mewajibkan jemaat untuk doa. Kita bukan syariat. Kalau syariat kan hukumnya ini, kalau doa bersama-sama hukumnya ini. Kalau kita enggak begitu, kita hukumnya kasih karunia dalam hidup jemaat Tuhan. Jadi yang hadir dalam doa-doa hari Jumat, meskipun berapa yang hadir, tapi itu mewakili jemaat Tuhan. Membawa jemaat Tuhan. Mendengar Tuhan doa-doanya yang seperti itu. Ini mungkin pengajaran ini agak sedikit aneh, tetapi ini penting untuk saya katakan kepada saudara-saudara sekalian. Betapa pentingnya kehidupan doa dari jemaat Tuhan. Mari kita hari ini peduli dengan jemaat Tuhan. Mungkin saya peduli, Mbak Eni peduli dengan saya mendoakan. Doanya dijawab Tuhan. Doanya dijawab Tuhan enggak? Iya. Saya, Mbak Maya berdoa untuk Ibu Gembala, doanya dijawab Tuhan enggak? Dijawab Tuhan. Tapi sementara bagian daripada kita semua ada berdoa di hari Jumat, kita berdoa untuk semua jemaat, doanya dijawab Tuhan enggak? Dijawab Tuhan. Jadi hubungan dengan kita dengan doa itu luar biasa. Kalau kita memperhatikan jemaat Tuhan. Kalau kita memperhatikan jemaat Tuhan. Jadi penting hari ini supaya tidak melenceng dalam doanya, supaya kita terus bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya kita penuh doa dan kuasa. Saya percaya doanya kita adalah penuh kuasa, ajaib. Akan ada banyak kesaksian-kesaksian dari jemaat Tuhan, betapa Tuhan Allah berkemurahan bagi setiap kita atas menjawab doa-doa kita. Ya, yang kedua bukan hanya doa jemaat, tapi doa itu adalah apa? Yang ketiga, doa satu kebiasaan yang baik. Ya, ini. Kita punya kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Kita punya kebiasaan-kebiasaan yang ngawur. Istri orang diganggu. Ya, mungkin hidup enggak beres, itu kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi kita mengikat dalam satu kesatuan tubuh Kristus, kok tadi disebutkan kita sempurna, kelihatan sempurna, Tuhan melihat kita sempurna, padahal kita banyak cacat celah, banyak dosa di situ. Nah, karena kita membangun kebiasaan, ini firman diberitakan untuk membuat suatu habit, kebiasaan kita. Meskipun doa-doa kita saya percaya dijawab Tuhan. Dijawab, doa pribadi, doa kelompok, doa pribadi dijawab Tuhan. Tapi kita harus, tugas seorang gembala memberitakan tentang kebiasaan kita. Kehidupan doa kita. Kehidupan yang kita harus terus-menerus sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Akan kepada jemaat Tuhan. Kebiasaan doa. Saya memberitakan ada apa? Ucapan syukur, ya doa. Ada apa? Komunitas sel tujuannya doa. Ada apa? Tentang membangun kehidupan. Anak-anak berkumpul, anak remaja tentang kehidupan doa. Dan mengingatkan terus tidak pernah lelah-lelahnya saya siapapun memberitakan firman Tuhan untuk memberitakan tidak lelah-lelahnya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang perlu harus ditanamkan dalam kehidupan jemaat, yaitu kehidupan doanya. Sudah kita percaya doa itu besar kuasanya, tapi apakah itu menjadi suatu kebiasaan yang baik yang terus-menerus dalam diri kita? Apakah kebiasaan yang baik terus-menerus itu yang kita pupuk dalam kehidupan kita? Daniel itulah punya kebiasaan yang baik. Daniel terlihat dia sempurna, padahal dalam hidup manusia tidak ada yang sempurna kecuali Yesus. Dalam keadaan sempurna dia bisa, Tuhan berkata sendiri dalam kehidupan rohaninya Daniel beserta dengan Asarya, dengan teman-temannya itu, kehidupan doanya kelihatan sekali indahnya luar biasa karena dia memupuk kebiasaan yang baik.
Doa itu membuat satu kebiasaan yang baik bagi kita. Kita tidak bicara tentang dahsyatnya kuasanya, sudah kebiasaan. Kalau kebiasaan yang baik, kita percaya doa itu besar kuasanya. Punya doa, punya kuasa, kita yakin, kita membiasakan diri berdoa, punya kebiasaan baik. Seperti orang makan gitu loh, saudara. Makan nasi, kan tidak melihat harinya apa, makannya apa, yang penting makan. Ketika makan, tubuh kita jadi kuat, tubuh kita bisa melakukan aktivitas, apapun kita bisa melakukan aktivitas. Itulah kebiasaan yang baik, doa. Makanya kalau kita berserah kepada Tuhan, itu menjadi satu cara Tuhan tak taruh ada masalah, ada problem, ada kehidupan masalah yang lain. Untuk memupuk kebiasaan doa kita. Saya percaya kebiasaan yang baik itu membuat kita punya kehidupan yang baik juga, rohani yang baik. Kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan baik, doa terus. Ya, kita bisa melihat contoh itu ketika Daniel pasal 6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 11. Mari, Pak. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Puji Tuhan, ya cukup. Daniel satu saat diajak beberapa orang, dan orang-orang yang mengajak itu sama-sama orang Kasdim, orang pintar, orang apapun. Mereka kok iri melihat kehidupan Daniel yang suka dengan tanda-tanda ajaib. Daniel dimasukkan ke lubang singa, dia tidak dimakan. Daniel beserta Asarya dimasukkan ke dalam tungku yang besar. Di situ tidak ada satupun, bahkan ada satu malaikat yang bersama-sama dengan dia. Jadi orang lain iri. Dan ketika irilah dia bisa mengambil kesimpulan orang-orang ini. Oh, rupanya kehidupan Daniel, doanya Daniel inilah yang membedakan Daniel dan orang-orang hikmat dengan Tuhan yang lain. Kebiasaan yang terus dibangun dalam kehidupan. Kalau engkau punya kehidupan doa dalam nama Tuhan Yesus, engkau banyak kelemahan, tetapi kehidupan doa itu menutup segala kelemahan, sehingga Tuhan Yesus Kristus melihat engkau adalah Tuhan, engkau adalah anakku yang kukasih, yang tetap sempurna dalam kehidupannya. Yang percaya katakan, amin. Oleh darah Yesus, sempurna. Kita membangun satu kebiasaan, habit, kebiasaan Tuhan. Kebiasaan kita untuk terus berdoa. Saya mau bertanya kepada jemaat Tuhan, kita sudah mengerti kebiasaan
kebiasaan tentang doa Daniel ini? Maukah engkau punya kehidupan doanya diperbaiki? Maukah engkau punya kehidupan doa diperbaiki? Amin. Diperbaiki doa-doanya. Doa menjadi kebutuhan pokok kita. Kita terus-menerus berdoa tanpa lelah. Berdoa itu bukan ada yang kurang dari kita, bahkan lebih daripada kita. Roh kita punya kuat, juga pikiran kita menjadi cerdas, juga fisik kita yang tadinya sakit menjadi sehat. Pokoknya segala kemuliaan Tuhan milik kita. Orang yang berdoa pasti kemuliaan Tuhan milik kita. Saudara, seperti saya berhadapan dengan jemaat Tuhan, saya bersaksi tentang anugerah Tuhan yang luar biasa, yang tiada pernah terpenuhi. Saya tidak konsentrasi untuk kesembuhan, saya konsentrasi tentang doa, hidup doa, hidup doa. Bahkan semua apa yang Tuhan tidak pernah saya pikirkan, tapi disediakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Disediakan oleh Tuhan. Kalau kehidupan doanya terus menjadi ukupan yang menyenangkan hati Tuhan, terus menerus Tuhan menjadi ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kehidupan doa. Sampai mau mati sekalipun, nampas tinggal satu-satu, kehidupan doa terus dipanjatkan kepada Tuhan. Sebagai sangu ketika menghadapi Tuhan. Ya Tuhan, lihat anakku yang sempurna ini. Yang tiada bercacat di hadapan. Bagaimana manusia kelihatan tidak bercacat kalau kehidupan doanya diperhatikan oleh Tuhan, oleh kita. Jadi doa suatu kebiasaan yang baik bagi kita. Sekarang kita mengerti firman Tuhan, kita menjadikan doa menjadi satu kebiasaan yang baik bagi kita. Yang terakhir, yang keempat adalah berdoa selaras dengan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Selaras dengan firman Tuhan. Semua firman Tuhan yang tertulis ini kita baca, kita renungkan, kita baca, kita renungkan. Sampai firman Tuhan itu menyentuh hati kita. Ketika menyentuh hati kita, kita minta dari Tuhan, Tuhan berikan buat kami hati yang taat kepadamu. Ketika minta hati yang taat kepadamu, Roh Kudus diberi kesempatan masuk ke dalam hati kita, dan kemudian dia mengerjakan kembali hati kita, supaya kita berjalan dengan firman Tuhan. Jadi firman itu menuntun, menerangi, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman terus. Kita tidak bisa lepas dari firman. Jangan hanya berdoa, tapi tanpa firman. Kalau kita tanpa firman, kita tidak mengerti apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus tahu dari firman. Selaras enggak dengan firman? Kebenaran Tuhan itu sudah enggak dimiliki oleh kita? Apakah kita berdoa dan kita ngerti enggak? Untuk bisa ngerti, untuk kita bisa punya iman, untuk kita bisa meraih berkat Tuhan, kita punya janji. Karena untuk berkat Tuhan itu turun perlu janji firman. Kita harus percaya firman. Untuk kita percaya firman, firman harus menjadi kekuatan buat kita. Terus menerus harus menjadi kekuatan buat kita. Kita lemah, kita tidak percaya. Firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan gelisah. Jadi kuat lagi. Kita berjalan dalam Tuhan, diterangi firman Tuhan lagi. Minta Roh Kudus bekerja. Terus menerus. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Sehingga antara kehidupan doa dan punya kehidupan firman Tuhan seimbang.
Dan kalau kehidupan doa dan firman Tuhan seimbang, hebat, dahsyat engkau. Engkau bisa mengalahkan dunia ini. Engkau bisa mengalahkan apa saja dalam dunia ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus, engkau menjadi saksinya Tuhan. Bahwa Tuhan menyatakan firman-Nya ya dan amin. Yang percaya katakan. Amin. Ya dan amin. Firman, firman, firman. Doa harus selaras dengan firman. Bisa kita berdoa ketika menghadapi kesesakan, tapi firman muncul. Aku tidak perlu khawatir. Itu dari apa? Dari firman. Aku tidak perlu takut. Itu dari apa? Dari firman. Doa itu minta dengan Tuhan. Roh, nafasnya Tuhan. Nafasnya Tuhan. Kuasanya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan doa yang terus selaras dengan nafasnya Tuhan, firman Tuhan, itu tidak bisa tidak. Selain doa menjadi kebiasaan kita. Selain doa tahu bahwa doa itu besar kuasanya. Selain doa tahu bersama-sama jemaat bagaimana kita berdoa masing-masing. Ada yang berdoa pribadi, ada yang berdoa kelompok, ada yang suka berdoa hari Jumat. Tetapi kita semua dalam satu kesatuan jemaat Tuhan. Tahu bagaimana doa-doa kita terus dipanjatkan kepada Tuhan. Menjadi karena kebiasaan kita, menjadi satu kebiasaan. Dan yang terakhir, tahu bagaimana firman, menghargai firman dan doa dalam kehidupan kita. Sangat menghargai firman. Dan akhirnya engkau didapati keadaan sempurna di mata Tuhan. Banyak kekurangan tetapi engkau bukan menurut pendapat manusia. Manusia kadang melemahkan. Manusia kadang menjontrongkan. Manusia kadang mencari celah-celahnya. Tapi di hadapan Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku ini hambamu yang bercacat, ya, hambamu yang bercela Tuhan. Tapi oleh karena kuasa firman-Mu, Roh Kudus hari ini berikan aku hati doa. Hari itu juga saya percaya doa-doamu adalah doa yang dahsyat dan ajaib. Harus punya keyakinan seperti itu. Maka doa-doa Tuhan, doa-doa kita menjadi suatu alat di mana doa. Kita belajar dari kitab Daniel, doa Daniel. Ada di dalam Alkitab doa Yusuf, doa Daniel. Dua contoh ini, doa Yusuf, doa Daniel membawa kita semakin intim dalam doa. Semakin intim dalam doa. Dan saya percaya ini adalah penggenapan di akhir zaman untuk kita, supaya kita mengerti apa yang terjadi hari-hari ini. Apa yang sedang Tuhan inginkan buat kita hari-hari ini. Intinya saya mau tutup, jangan berhenti untuk berharap, berdoa, percaya pada Tuhan. Keadaannya boleh keadaan seperti ini, tapi jangan berhenti untuk berharap, berdoa, membaca firman, terus-menerus. Rohmu kuat, jiwamu kuat, keadaan apapun tidak mempengaruhi hidupmu. Dan engkau tetap berkata, aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang bisa membelahkan laut. Kalau aku bisa membayangkan, iman, firman, membelahkan laut. Apalagi hanya kecil masalah ini Tuhan. Butuh motor, butuh apa. Engkau buktikan bahwa engkau punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Yang bisa memenuhi segala keperluanmu, segala keinginanmu. Ya, kita baca kesimpulannya bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memberkati kita.